Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita baca berarti dari mulai pembukaannya. Karena terakhir sudah baca biografi penulis ya. Iya sudah. Sudah. Nah, sekarang kita mulai dari awal berarti dari halaman 33 ya. Iya, matan sama sarah. Ya, halaman pertama ini berarti dari kitab. Baik, kita baca Muqaddimatul Musannif ya. Berkata Syekh Al-Faqih Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahmatullahi alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini syarahnya kemudian oleh penulis yaitu Syekh Dr. Ahmad Yusuf An-Nisf ya. Baik. Qala Syekh Al-Faqih Al-Allamah Abdullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca syarahnya. Qala Syekh Al-Dr. Ahmad Nisf hafizahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Iftataha al-muallifu kitabahu bil basmalati iqtidaan bil Qur'anil aziz wa amalan biqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Kata Dr. Nisf, penulis kitab yaitu Syekh Bafadl membuka penulisan kitabnya dengan menuliskan basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim iqtidaan bil Qur'anil aziz ya, karena meneladani kitab suci Al-Qur'an Al-Aziz ya, karena dalam kitab suci Al-Qur'an itu bismillah dituliskan di awal setiap surah selain surah At-Taubah. Kemudian wa amalan biqaulin Nabi alaihi salatu wasallam, sebagai pengamalan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibal ya, setiap perkara zibal yang memiliki ya perhatian dari syara atau perhatian dari sisi syara, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, dan tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta'. Aqta' itu maksudnya terputus ya. Kemudian beliau menjelaskan nih hadis ini ya, mana zibal sahibi halin ya, zi sahib maksudnya, zi itu artinya sahib ya, karena ada juga zi zu yang maknanya ya selain sahib dalam bahasa Arab. Nah, ini zi yang bermakna sahib. Halin ya, yang memiliki hal, ihwal maksudnya. Yuhtammu bihi syar'an, yang diperhatikan atau diberi perhatian secara syar'i. Kata'li fil kutubin nafi'ah, seperti misalnya penyusunan ya kitab-kitab yang bermanfaat. Nah, ini masuk berarti ya, termasuk nih penulisan kitab. Makanya para penulis itu memulai biasanya penulisan kitab mereka dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, karena penulisan kitab-kitab yang bermanfaat ya, ini termasuk dari perkara-perkara yang bernilai gitu di dalam syara dan mendapat perhatian besar dari sisi syara. Wal aqta', makna al aqta' dari hadis tadi, huwa maqtu'ul yad awil yadain. Asal maknanya adalah ya terputus tangannya atau kedua tangannya. Wal murad, yang dimaksud di hadis ini sendiri adalah annahu naqisun wa qalilul barakah. Maksudnya kurang dan sedikit berkahnya. Jadi biasanya di ungkapannya ini disebutkan ya, fahuwa wa intamma hissan la yatimu ma'nan. Ini seperti di catatan kaki nomor 2 nih. Ya, kutipan dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah.
Ya, Unzur al-Bajuri. Bajuri ini menulis ini di banyak buku, di hasyiahnya ala Fathul Qarib, di hasyiahnya ala Jawharitut Tauhid dan lain-lain. Intinya jadi hadis ini menunjukkan keutamaan memulai segala sesuatu perbuatan yang dianjurkan dalam syariat atau memiliki nilai dalam syariat dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tidak dimulai, ya meskipun terlihat dia itu terlaksana sepenuhnya, tapi sebenarnya barokahnya kurang gitu. Jadi intinya supaya lebih berkah gitu kan ya. Intinya supaya lebih barakah. Nah, kemudian catatan kaki nomor 2 tadi sudah. Catatan kaki nomor 1 ini nggak apa-apa kita baca aja semuanya. Nambah pengetahuan, Pak. Penulis kitab yaitu Syekh Nis hafizahullah mengutip di sini dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi kitabihil Azkar ba'da an saqa hadhihi riwayata wa riwayatil hamdalah al-atiyah, ya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Azkar setelah mengutip atau menyebut riwayat tadi la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, dan juga ada nanti dengan redaksi lain la yubda'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, intinya ini catatan kaki tentang kedudukan hadis ini gitu. Kedudukan hadis yang barusan ini dikutip. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Rawaina hadhil alfaz, ya rawaina bisa dibaca begitu dan bisa juga dibaca ruwina. Ya ruwina, jadi ruwina itu maksudnya rawalana masyayikhuna. Kalau rawaina kami yang meriwayatkan gitu kan, dengan sanad kami, atau bisa juga dibaca ruwina, maknanya berarti rawalana, ya telah diriwayatkan untuk kami oleh guru-guru kami. Rawaina hadhil alfadha kullaha fi kitabil arba'in lil hafidh Abdul Qadir Ar-Ruhawi. Hadis ini dengan lafal-lafal yang macam-macam tadi, ada bismillahirrahmanirrahim, ada alhamdulillahirabbil alamin, ya kami riwayatkan dalam kitab Al-Arba'in yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Qadir Ar-Ruhawi. Wa huwa hadisun hasan, ya, dan dia adalah hadis hasan. Ya, artinya hadis yang makbul ya. Wa qad ruwiya mausulan kama dzakarna wa ruwiya mursalan. Dan hadis ini di dalam sanad-sanad periwayatannya terdapat perselisihan antara yang meriwayatkannya secara mausul dan secara mursal. Artinya mausul itu berarti dari tabi'in, ada penyebutan sahabat, terus kemudian ke Nabi SAW. Ada yang meriwayatkan secara mursal, artinya dari tabi'in lompat langsung ke Nabi SAW tanpa menyebutkan perantaranya, ya sahabat dalam hal ini. Nah, yang seperti ini ya kerap diperselisihkan penilaiannya di kalangan ahli ilmu. Nah, tapi kata Al-Imam Nawawi lagi rahimahullah, wa riwayatul mausul jayyidatul isnad. Tapi riwayat dengan sanad yang mausul, ya sanadnya baik. Wa idza ruwiyal haditsu mausulan wa mursalan, dan ketika hadis itu diriwayatkan secara mausul dan mursal, ya seperti tadi gambarannya, fal hukmu lil ittisali 'inda jumhuril ulama. Maka hukumnya itu maksudnya penilaian akhirnya itu bahwasanya riwayat yang meriwayatkannya secara mausul itu yang diterima. Nah, ini kaidah Imam Nawawi ini rahimahullah, memang dia konsisten menggunakan ini dengan alasan li'annaha ziyadatu thiqah. Jadi ada sekian perawi di satu generasi meriwayatkan dari satu guru di atas mereka, ya. Ada sebagian meriwayatkan ke Nabi SAW lewat sahabat. Ada sebagian yang meriwayatkan tanpa menyebutkan nama sahabat. Nah, ini sebenarnya salah satu yang bisa dijadikan alasan untuk mencacatkan hadis di kalangan ulama hadis. Karena berarti harus ditemukan kan sebenarnya riwayat ini ada penyebutan sahabatnya atau tidak. Apakah penyebutan sahabat itu otentik atau tidak, akurat atau tidak. Jangan-jangan yang menyebutkan itu keliru, wahim gitu, artinya salah ya, salah menyebut. Nah, Imam Nawawi rahimahullah dalam berbagai kitab beliau, termasuk diantaranya Syarah Sahih Muslim, itu dia konsisten begini. Selama para perawinya itu thiqah, kredibel, maka yang menambahkan itu dianggap penambahannya bisa diterima sebagai ziyadah thiqah. Sementara mazhab banyak dari ahli hadis dilihat dulu Pak, diukur, ditimbang.
dibandingkan sikoh tapi satu dengan sikoh yang lainnya 3. Bisa jadi dan lebih seringnya mereka akan menghukumi tambahan si sikoh yang satu orang ini adalah waham, salah. Ya karena misalnya satu majelis kita hadir nih 5 orang. Waktu cerita ke orang lain, Ustadz bilangnya A, yang satu bilang beda sendiri B, yang satu ngaco nih katanya. Kenapa? Dia kurang konsentrasi mungkin waktu ngaji kan gitu. Walaupun itu dia Meskipun dia kredibel juga, iya musul kan gitu. Nah, iya karena mungkin ada sesuatu gitu kan. Meskipun dia terpercaya bukan seorang yang suka bohong atau orang yang kurang kompetensinya, lemah kompetensinya gitu kan. Tapi dalam hal-hal tertentu yang namanya orang sikoh pun bisa salah kan gitu. Orang yang mumpuni keilmuannya pun bisa keliru gitu. Nah, jadi Imam Nawawi rahimahullah memang dia konsisten memegang kaidah ini. Pokoknya kalau ada wasal dengan irsal, wasal lawan irsal. Jadi ya tadi irsal tuh tanpa ada penyebutan sahabat. Sebenarnya lebih tepatnya itu tanpa ada penyebutan perantara di antara si tabi'i dengan Nabi SAW. Kenapa tidak mesti sahabat? Ya tidak mesti, karena biasa di antara sesama tabi'in pun mereka saling meriwayatkan, Pak. Bisa jadi yang digugurkan itu bukan satu orang sebenarnya, banyak. Ya secara penelitian pun dari sebagian ulama-ulama dulu tuh ditemukan dalam satu sanad tuh antara para tabi'in tuh bisa saling meriwayatkan sampai 7 orang. Jadi tabi'in meriwayatkan dari tabi'in lagi, dari tabi'in lagi, dari tabi'in, baru udah 7 orang baru sahabat. Jadi ketika dari tabi'in lompat langsung ke Nabi SAW, bisa aja jumlahnya nggak satu yang digugurkan, kan gitu. Ini secara temuan empiris ya. Pernah ada yang meriwayatkan sampai 7 orang di kalangan sesama tabi'in. Jadi satu generasi gitu, satu angkatan. Nah, kalau dengan istilah Ibnu Hajar itu dengan tajwiz aqli, dengan pembolehan secara logika bisa sampai tidak terhingga, bisa aja mungkin meriwayatkan sampai ratusan gitu kan. Tapi temuannya ya yang empirik gitu kan hanya paling banyak 7 orang, 6 orang. Tapi kalau dengan akal bisa aja satu orang meriwayatkan dari ratusan, ribuan orang mungkin bahkan seangkatan. Kalau memang ada ya 6 atau 7 ya yang ditemukan dalam riwayat gitu. Oh ternyata ada dalam satu hadis itu sebutin semuanya. Iya, dalam satu angkatan dari generasi tabi'in meriwayatkan 7 orang terbanyak. 7 orang itu kan berarti banyak, Pak. Karena periwayatan di era tabi'in juga nggak semarak di era setelahnya, di era tabi'in. Para imam-imam itu kan seperti Malik, Syafi'i, Ahmad itu di era tabi'in. Nah, itu periwayatan hadis, pembelajaran ilmu hadis sudah lebih semarak daripada di era sebelumnya. Nah, jadi Imam Nawawi rahimahullah nih intinya di sini mengesahkan dengan alasan ini ziyadatus thiqah. Dan ini kaidah beliau pegang secara konsisten di setiap adanya perselisihan yang semisal ini. Wasal dengan irsal, ya, atau juga waqaf biasanya dengan rafa. Waqaf tuh jadi gini, ada sebagian hanya meriwayatkan sampai sahabat, mauquf berarti kan. Ada sebagian meriwayatkan sampai Nabi SAW. Jadi ini sebenarnya perkataan Nabi atau perkataan sahabat. Nah, Imam Nawawi sering menggunakan ini dengan konsisten. Ya kalau memang sesama perawinya thiqah, maka hukumnya hadis ini marfu. Nah, tapi ini bukan kesepakatan. Meskipun Imam Nawawi rahimahullah menganggap ini adalah pandangannya jumhur ulama dari ahli hadis dan selainnya. Beliau mengatakan begitu, dari ahli hadis dan juga dari fuqaha. Tapi sebenarnya dalam kajian ahli hadis justru banyak yang tidak seperti ini. Mereka membandingkan dulu, menguji dulu kira-kira nih benar-benar mahfuz nggak gitu kan, ziyadahnya nih mahfuz atau waham atau itu salah gitu kan. Nah, itu di semisal apa? Semisal wakaf dan rafa. Nah, kayak masalah kita tahrik tuh. Tahrik apa sababah, tarik, telunjuk. Nah, itu kaidah-kaidah berangkat dari situ tadi. Jadi kalau yang menambahkan kan rawinya thiqah, tapi dia menyelisih sekian. Nah, kalau yang konsisten dengan kaidah gini, dan bisa jadi dari kalangan ahli hadis pun bisa aja kalau satu orang tapi imam itu diunggulkan riwayatnya. Imam Malik misalnya, yang lawan banyak gitu perawi thiqah juga, tapi kurang lah levelnya dari Malik gitu kan. Di bawah Malik, mungkin dimenangkan Malik. Artinya nggak ada hukuman yang statis gitu loh, Pak. Kalau di kalangan ahli hadis itu dia penghukumannya, penilaiannya itu berorientasi pada hasil pengujian itu loh. Jadi bisa jadi yang rafa lebih benar,
sesekali bisa jadi yang wakaf lebih benar, bisa jadi sesekali yang wasal lebih benar, bisa jadi sesekali yang irsal lebih benar. Ya, kalau ini kan berarti Nawawi kan konsisten, pokoknya wasal irsal pasti wasal selama rawinya thiqah. Kalau irsal wakaf dan rafa, ada lagi wakaf rafa. Jadi sebagian meriwayatkan hanya sampai sahabat, sebagian meriwayatkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memegang kaidah Nawawi ini berarti selama perawinya thiqah dia marfu. Ya, ini nggak ngarang-ngarang sendiri dan dia udah terpercaya gitu kan, bukan pendusta dan kompetensinya baik dibandingkan dengan lainnya pun hampir setara lah gitu kan, hampir setara. Nah, ini dijadikan pijakan sama Nawawi di banyak buku beliau. Nah, intinya dari sini juga makanya beliau mengesahkan hadis ini. Tambahan nih kemudian ya, kalimat terakhir yang dikutip dari Nawawi rahimahullah, wa hiya maqbulatun 'indal jamahir. Dan kaidah tadi itu maksudnya ziyadatus thiqah ini ya diterima indal jamahir, tadi jamahir ahli hadis wal fuqaha. Wa dhahaba, nah ini selesai sampai di sini kutipannya ya. Wa dhahaba katsirun minal muhadditsina ila tad'ifi hadzal hadis. Nah, Syekh secara jujur beliau mengutip juga hadis ini memang masyhur di kalangan ulama, tapi oleh banyak dari para ahli hadis dianggap dhaif meskipun riwayat-riwayatnya banyak. Dhaif maksudnya yang kuat itu yang mursalnya, dan mursal kan terhitung dari jenis hadis dhaif. Ya, meskipun banyak tapi selama itu masuk kategori mursal maka dhaif. Nah, yang mausul berarti dianggap waham, dianggap kekeliruan. Yang mursal yang kuat. Nah, berarti kalau penilaian akhirnya dia mursal, hadis mursal berarti tergolong dalam hadis lemah. Nah, itu banyak ahli hadis. Nah, seperti kalau di zaman kita ini ya, atau sebelum zaman Imam Nawawi rahimahullah yang menghasankan juga itu Ibnu Salah hadis ini nih. Nah, kemudian kalau di zaman kita nih yang melemahkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani ada di beberapa bukunya, beliau kumpulkan semua jalur-jalur riwayatannya dan berakhir dengan kesimpulan nggak ada yang kuat, jalur yang mausul. Jadi dia hadis mursal lemah. Nah, yang mengikuti tahsin ini, penghasanannya Ibnu Salah dan Nawawi ini seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin sering ngutip ini dan beliau langsung mengatakan ya hadis ini dihasankan oleh Ibnu Salah wan Nawawi. Karena ada sandarannya ulama sebelumnya gitu kan. Nah, dulu suka Pak di kalangan sesama ustadz nih lagi-lagi kan. Ada yang baca sebagian dari Syekh Albani, baca dari sebagian info, dapat info sebagian, makanya dari Syekh Albani doang. Ini hadis lemah nih, hadis lemah gini. Ada sebagian yang infonya dapat dari baca di Syekh Utsaimin. Ini hadis hasan nih. Nah, kalau yang baca dua-duanya kan aman, Pak. Tahu Syekh Albani bilang lemah, Syekh Utsaimin ikut Syekh Ibnu Salah dan Nawawi bilang hasan. Ya tinggal kita kira-kira condong kemana gitu kan. Tapi nggak ngujat keras, Pak. Dari awal udah berhati-hati nih ya. Ada dua ulama di zaman kita nih yang berselisih, meskipun Syekh Albani rahimahullah dalam hal ini mengkaji secara independen lah beliau ya, tapi juga ada pendahulunya kan seperti dikutip di sini. Intinya sekadar menyebut paling hadis ini dilemahkan oleh sebagian, dikuatkan oleh sebagian gitu kan, paling gitu. Tadi kan Syekh Albani kan rahimahullah saya bilang mengkaji secara independen, mengeluarkan semua jalur-jalur riwayatnya di kitab-kitab beliau dan berkesimpulan akhir bahwa di sini lemah, dan ada pendahulunya juga dari sebagian ahli hadis seperti dikutip di sini. Dan Syekh Albani rahimahullah dikenal lebih mumpuni dalam bidang hadis. Nah, tapi kan kita juga tadi lihat bahwa ini perselisihannya berpijak pada kaidah tadi ini. Kaidah ini cukup rumit sebenarnya, Pak. Ya kan? Jadi paling enggak orang itu menyikapinya dengan cara yang adem lah gitu kan. Ini hadis diperselisihkan di kalangan ahli ilmu antara yang menghasankan dan melemahkan. Saya cenderung kepada ini misalnya gitu kan, nggak tajam-tajam mah. Tapi kalau yang cuma dapat info separoh atau kadang pokoknya aneh ikutin yang hasan gitu Pak. Pokoknya reaksinya tuh lebih lebih berapi-api lah daripada orang yang dari awal, sejak awal sudah mendapat informasi dari dua-dua pandangan tadi gitu kan. Lebih kalem ya gitu Pak. Insya Allah nanti ini kita dalam mempelajari hal-hal begini nih ya, terus mendengar hal-hal yang berbeda, biasanya orang yang memang literasinya lebih baik tuh menyikapinya lebih kalem lah, lebih tenang gitu kan. Iya, adab kepada ulama secara umum lah sebelum kita mendoakan ya dengan semacam rahimahullah atau hafizahullah. Bisa juga yang wafat pun, yang sudah wafat pun dibilang hafizahullah, semoga Allah menjaganya di alam barzakh kan gitu, menjaganya dari siksa kubur, siksa api neraka. Bisa juga sebaliknya, rahimahullah untuk yang masih hidup dan yang sudah wafat. Yang masih hidup pun kan juga kita doakan semoga terus dapat rahmat Allah gitu kan, dapat rahmat Allah berupa hidayah, berupa taufik ya, berupa keberkahan dalam segala hal lah gitu, istiqomah terutama. Nah, ya itu memang adabnya Pak ya.
Nah, di kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan soal beginian. Adab-adab kepada sahabat, yaitu at-taraddi anhum, maksudnya mendoakan ridha untuk mereka. Radhiyallahu anhum kan gitu. Kalau sahabat, nah, kalau ulama setelahnya rahimahumullah itu. Terus kalau selain sahabat boleh nggak taraddi? Boleh. Banyak juga orang menggunakan qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, nggak apa-apa. Tapi memang identiknya kalau taraddi itu ke sahabat, kalau tarahum ke selain mereka gitu kan. Nah, kalau di tradisi sebagian Masyaikh Al-Azhar yang saya tahu, memang biasa mereka taraddi kepada selain sahabat. Ya, juga ada diperselisihkan di kalangan ulama salawat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi qala Syafi'i sallallahu alaihi wasallam gitu. Iya, salawat dan salam kepada selain Nabi. Kebanyakan ulama membolehkan tapi tidak secara independen, tidak istiqlalan istilahnya. Jadi kan kita juga sering salawat kepada kaum mukminin, Pak. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in kan gitu. Nah, termasuk tabi'in itu kan para pengikutnya, termasuk umatnya kan. Ya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin itu kan salawat, tapi kan enggak secara independen untuk mereka, tapi setelah bersolawat ya terikut sertakan dalam sallallahu alaihi wasallam itu ada nggak ini khusus nih buat Nabi gitu sama alaihi salam gitu. Itu ada nggak misalnya ini nggak bisa dilakukan orang lain kecuali pada para nabi atau nggak ada, larangannya nggak ada justru ya. Yang ada kan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, itu kan dari situ makanya kita mengikuti, dan juga dari hadis-hadis tentang sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, di luar itu baru ulama memperselisihkan boleh nggak bersolawat kepada selain Nabi. Iya. Tapi ada hadis ketika ada seorang siapa namanya Abdullah bin Aufa itu sahabat Nabi alaihi wasallam, dia membayarkan zakat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala ibni Abi Aufa. Salawat itu kan artinya kan doa, ujian dari Allah. Jadi Allahumma sholli, ya Allah berilah kedudukan yang baik, yang tinggi buat orang ini, itu kurang lebih lah seperti itu. Gimana, Pak? Ya, hadahullah kan doa bagus ya. Tapi kan karena tendensinya biasanya hadahullah itu negatif kan. Biasanya doain buat yang jauh dari hidayah sunnah misalnya. Akhirnya kita gunakan hadahullah jadi kesannya kayak lagi marah ini. Ya sama, barakallahu fikum, Pak. Barakallahu fikum doa bagus kan, doa barakah. Tapi karena sebagian orang menggunakan lagi kesel, lagi emosi, jangan gitu ya, akhi, barakallahu fikum kan gitu. Pas kita gunakan barakallahu fikum, ini orang ngambek kan gitu. Ya itu, Pak. Jadi maksudnya kan itu bagus ya. Orang daripada marah gitu, daripada meluapkan kemarahan mengucapkan kata-kata jelek, nah dia nahan diri, barakallahu fikum gitu, ngedoain kebaikan meskipun dia kesal gitu. Tapi itu ada contoh nggak misalkan dulu atau Rasulullah ketika mati barakallah gitu? Enggak tahu. Allah enggak tahu. Itu cuma sekarang aja. Ya, enggak, itu tadi ada di asar salaf. Iya, ada di asar di kalangan salaf dulu. Yang saya kutip tuh kalau nggak salah dari kalangan tabi'in atau tabi'in. Gitu. Tapi ya biasanya kan di kalangan salaf tuh kan pemahamannya baik gitu, Pak ya. Intinya, dan ya bagaimana mereka bisa menahan diri itu kan lebih baik lah ya. Ya bagus, Pak, itu orang kalau kita kan marah kan kesel ngatain orang, Pak. Baik. Jadi ini ada banyak udah Pak informasi di sini nih. Hadis, kaidah, kemudian makna hadis tadi ya. Jadi maksudnya bismillah itu disunnahkan. Nah, ini nanti ada penjelasannya. Ya, kita lanjutkan. Wa alam annal basmalata qad istamalat ala khamsi kalimat. Ya, ketahuilah bahwasanya basmalah itu maksudnya kan ungkapan bismillahirrahmanirrahim, ya terdiri dari 5 kata. Al-ba, ya, wasm, ba, isim, walafzil jalalah, atau kita baca rafa ya, al-ba'u, wasmun, atau wasmi, walafzul jalalati, warrahman, warrahim. Ya, semuanya lah ya. Ba, isim, lafzul jalalah, Allah, bismillah, Allah, bismillah, itu kan, Allah, itu ar-rahman, ar-rahim. Falba lil musahabati ma'at tabarruk. Nah, maksud atau fungsi huruf ba di sini untuk menunjukkan musahabah. Jadi maksudnya kita membaca atau menulis sesuatu atau melakukan sesuatu itu bersamaan dengan penyebutan nama Allah, sekaligus untuk tabarruk. Jadi misalnya
Bismillah ini memang dijadikan kan untuk mabda atau awal dari setiap perbuatan. Jadi secara otomatis seorang ketika berwudu bismillah. Bismillahi atawaddo. Gitu kan maksudnya bismillahi ya aku berwudu. Jadi bersamaan dengan nama Allah aku berwudu, sekaligus juga dengan barakah dari Allah gitu. Aku berwudu. Tabarruk. Nah, mau minum bismillah. Maksudnya jadi secara otomatis dalam dirinya itu dia niatkan. Ini begini terus sekedar bismillahnya. Ya ini dikasih informasi aja Pak. Jadi sebenarnya tuh hakikatnya begitu. Ya kita selama ini mungkin kurang memperhatikan saja, tapi sebenarnya hakikatnya begitu. Ya bismillahi asyrab kan gitu. Mau nulis bismillah. Mau masuk WC bismillah. Allahumma inni a'udzubika bismillah. Adkhul kan gitu hammam. Iya. Secara otomatis begitu meniatkan bismillahi akul, mau makan dan seterusnya. Nah, jadi ini disebutnya fungsi ba'nya lil musahabati ma'at tabarruk. Ya, jadi ismu Allah itu, nama Allah yang agung itu selalu menyertai kita selama perbuatan itu berlangsung itu maksud kita kan sebenarnya Pak. Makanya kita musahabah dan tabarruk. Jadi selalu diberkahi gitu oleh Allah. Ya kita itu tadi persoalannya memang selama ini mungkin kurang menghayati makna ini gitu. Tapi sebenarnya itulah yang dimaksud. Kita kan tadi sudah menjadi kebiasaan aja ya. Mau makan bismillah, minum bismillah, mau apa bismillah. Tapi kurang menjiwai makna ini. Sebenarnya kalau dijiwai, dihayati itu lebih indah. Kita tahu, oh iya berarti kegiatan yang kita lakukan itu kalau kita awali dengan pengucapan bismillah itu ya berarti akan selama berlangsungnya kegiatan tersebut itu akan diberkahi dan diiringi dengan keagungan nama Allah kan gitu. Satu, kemudian walismu madalla ala musamma wa huwa mustaqbun indal basriyina minas sumu wa huwa al-ulu li'annahu ya'lu musammahu wa inda al-kufiyina min wasama ay 'allama. Ya, walismu bismillah nih, masih bahas tentang bismillah. Alismu ya dalam bahasa definisinya artinya adalah madalla ala musamma, sesuatu yang menunjukkan ya si pemilik nama gitu. Jadi nama Ali, pemiliknya nih si zat ini, orang ini gitu kan, yang ini tubuhnya dan ada nyawanya gitu. Namanya Ali. Ya, namanya Ali, musammanya ini zat ini gitu kan, sosok ini. Jadi ada isim, ada musamma istilahnya Pak. Ya, ini namanya apa? Air mineral. Nah, ini dia nih bentuknya, sosoknya. Namanya kita sebut air mineral gitu kan. Nah, itu isim. Nah, kemudian dijelaskan juga asal muasal dari nama al-ism itu. Al-ism itu wa huwa mustaqun, diambil gitu maksudnya, asal usulnya gitu ya. Nah, indal basrin, indan nuhatil basrin, di kalangan para ahli bahasan, wali ahli nahwu di kalangan dari Basrah, minas sumu wa huwal ulu. Jadi isim itu dari sumu. Jadi asal isim itu, ism itu ya asalnya kata mereka bilang simun. Itu simun. Wawunya dibuang. Ketika sudah dibuang tinggal dengan sin dan mim, ditambahkan di depannya hamzah wasal, jadi ism. Ism ini kan termasuk kata-kata yang hamzahnya itu tidak dikotak. Jadi artinya tidak bi ismi kan gitu, dibaca begitu, bi ismi tapi bismi. Ada banyak dalam bahasa Arab, ada isim ibn, ya kan, ibn Muhammad ibnu kan gitu, Abdillah. Jadi nggak dikotok itu artinya diberi tekanan ketika dilafalkan. Muhammad ibnu gitu kan, nggak begitu bacanya, Muhammad ibnu. Ibn. Ada lagi istun pakai ta, istun itu dubur. Ya termasuklah itu. Makanya ya jadi isim ibn isnain. Ya, bilangan itu. Bilangan isnain, isnan, isnatan. Itu juga sama, hamzah-hamzahnya tidak dikotok, artinya ketika kita lafalkan tidak ditekan kalau didahului oleh
sesuatu sebelumnya. Ya, bisnain gitu kita bacanya. Ya. Di Quran di surah Ghafir misalnya, qalu rabbana amattana thnataini. Ya, orang-orang kafir itu berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Wa ahyaitana thnataini. Jadi enggak dibaca amattana ithnataini wa ahyaitana ithnataini kan gitu. Tapi amattana tsnatain karena hamzanya hamzah wasal sebutannya. Nah, hamzah wasal ini di nahwu ada bahasan sendiri, Pak. Karena dia ada di isim, ada di fi'il. Fi'il juga begitu. Ya, seperti fi'il dari wazan semisal ifta'ala, ya, istaf'ala, infa'ala, itu semua hamzanya hamzah wasal. Nah, tapi kalau misalnya yang semisal af'ala, aslama, amana, ya, ahsana, itu hamzanya hamzah qata. Jadi ahsana, ahsanallahu ilaik. Itu. Ya dibaca, ditekan. Ya kan? Yuhsinu mudhari'nya, yuslimu, yu'minu. Nah, ini aja, Pak. Dulu pernah adalah ya junior saya di Mesir pernah saya ajarin nahwu. Dia cerita pulang ke sini ketemu ustadz, pernah belajar di Yaman ustadznya. Dia katanya bacain kitab ke santri. Nah, teman saya ini cuman ini aja nyimak, terus ya gitu dia dapatin ustadz ini tidak bisa membedakan mana kala kita menggunakan hamzah qata, kapan kita menggunakan hamzah wasal. Setelah selesai kajian ustadz itu dia datengin, dia kasih koreksian lah. Kata dia sejak itu ustadznya jadi agak-agak grogi gitu kalau dia hadir gitu, karena dikoreksi untuk hal mendasar. Nah, ini juga sebagian orang, Pak, ketika berhujat terutama ya berdiskusi sampai berdebat, memperhatikan betul hal-hal begini nih. Ini bukti orang pernah belajar atau tidak gitu. Intinya hal-hal dasar, tahu nggak beda hamzah wasal dan hamzah qata gitu. Ada kisah lain juga, dulu ada guru saya tuh yang sudah wafat di Mesir tuh, Syekh Imad Ifat rahimahullah. Di daras Alfiyah itu sarahnya Makudi, ya biasa jadi tradisi beliau itu ketika memulai daras, setiap pelajarnya, santrinya itu setor hafalan dulu. Jadi pelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan itu, ya bait-bait Alfiyahnya udah dihafal di rumah, disetor dulu, diperdengarkan, baru nanti kalau udah semua setor baru dimulai pelajarannya. Waktu daras al-istisna dalam nahwu itu kan tentang illa itu, illa ya, siwa dan yang lain-lain. Ada salah satu teman saya orang Indonesia, junior saya juga, dia baru mulai baca judulnya, kan dibaca dulu judul al-istisna, terus kemudian baca bait-baitnya gitu. Kalau orang Indonesia nggak bagus hafalannya, cuman dibilang hafalin yang baik. Kalau selain orang Indonesia, orang Mesir, orang Rusia, orang mana aja, sini kasih. Nah, teman saya kan orang Indonesia, dia baca nih, ini sekedar ya kisah lah ya, tapi ada maknanya tadi. Teman saya bilang gini, al-istisna, ta Syekh rahimahullah. Ya orang Mesir kalau berarti nggak bener gitu kan, gitu aja. Orang Arab nggak dikasih tahu di mana letak kesalahannya kan. Ait ulang. Al-istisna, yang lain nggak boleh kasih tahu gitu kan, diam. Teman saya bingung di mana, udah diulang-ulang berkali-kali al-istisna. Nah, salahnya cuma satu, Pak. Harusnya dia baca al-istisna. Alis kalau hamzanya wasal, kita bacanya al-istisna. Kalau hamzanya qata, al-islam gitu kan. Inna dina indallahil islam kan gitu. Ya, di qata kan. Nah, kalau wasal bi'salismul fusuqu, bi'sal ismu. Nah, bi'sal ismu. Nggak boleh dibaca bi'sal ismu gitu kan. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya, bi'sal ismu al fusuqu ba'dal iman kan gitu. Inna dina indallahil islam. Islam. Jadi iya, bi'sal ismu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan nggak boleh orang baca Iqra bi ismi rabbikal ladzi khalaq kan gitu. Nah, tapi kan orang kadang nggak memperhatikan yang begitu, Pak. Ya, kadang orang nggak memperhatikan. Maka teman saya nggak lewat-lewat. Akhirnya bingung salahnya di mana, dia nengok-nengok, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nggak boleh. Semua disuruh diem.
tahu. Nggak dikasih tahu. Baru akhirnya sampai nyerah baru dibilang al-istisna katanya. Bihamzati wasl, dengan hamzah wasl. Nah, ini bukan sesuatu yang substansial sebenarnya, Pak, tapi dia bukti apakah seorang itu pernah melewati jenjang-jenjang dasar gitu dalam mempelajari ilmu bahasa Arab khususnya, dan Quran banyak ya, hamzah qata dan hamzah wasl. Orang kalau bisa bacanya, bisa membedakan, udah dalam pelafalan di luar Quran pun sama. Karena bahasa Arab yang berkembang di kalangan umat Islam ini kan sebenarnya kan rujukan utamanya Quran, Pak. Pelafalan Quran itu ya. Jadi sekali lagi tadi ya, alismu bacanya adalah asal muasalnya itu sumu, dari kata sumu yang maknanya al-ulu, tinggi. Li'annahu ya'lu musamma, karena dia berada di atas dari musammanya. Jadi ini isim, nama air mineral, ini sosoknya. Ini Ali namanya, sosoknya ini gitu kan, gitu Pak. Ini dari kalangan Nuhah al-Basriyin. Wa indal Kufiyin min wasama ay allama. Nah, ini beliau ngutip sebenarnya dari Syekh Bajuri juga ini. Ini persoalan dalam nahwu nggak ada samarahnya sebenarnya, nggak ada implikasinya gitu yang signifikan lah sebenarnya. Soal apa? Aslul istiqaq, asal usul dari pecahan atau bentuk derivat itu ya. Kata-kata yang berupa derivat itu apakah diambil asalnya dari isim atau dari fi'il? Atau ulama Basrah dari isim. Jadi bentuk-bentuk derivat jalasa, yajlisu segala macam itu dari julus. Asalnya masdarnya julus. Dari situlah diambil pecahannya, jalasa, yajlisu, ya ajlasa, yujlisu, dan seterusnya pecahan-pecahannya. Kata Basriin. Kata Kufiyin, pengambilan asalnya itu dari kata kerja, dari fi'il. Jadi asalnya itu jalasa. Dari jalasa itu jadi yajlisu, jadi julus, jadi macam-macam. Nah, di sini Syekh Nisf ini ya sengaja dia menggunakan pijakan dari masing-masing kalangan tadi secara konsisten. Kalau dia dari isim, dari masdar, berarti dari sumu. Kalau dia dari fi'il di kalangan Kufiyin, maka dia dari wasama. Jadi asal isim itu, Pak, kata dasarnya wasama, karena dia aslinya tuh ada waw. Cuman kalau Basriin wawnya di belakang. Simun tadi, sumu, simun. Jadi isim itu asalnya simun, ya, simun. Wawnya dibuang. Waw kan suka dibuang tuh kalau di kata-kata bahasa Arab. Huruf-huruf ilah itu suka hilang, suka dibuang, baik dibuang karena alasan tertentu atau memang karena tanpa alasan, terdengarnya begitu aja. Yadun, asalnya yadayun. Ya, damun. Kata-kata itu kan biasanya terdiri dari 3 huruf kan? Ya, tapi ditemukan kan yadun 2 huruf. Ulama bahasa Arab bilang enggak, ini mesti 3, enggak ada yang 2. Nah, dicari apa? Yadun, yadayun. Kenapa? Nah, nanti kalau dia dijama, balik lagi tuh, muncul lagi si ya-nya, aidi. Muncul lagi ya-nya. Damun. Damun darah, ya. Asalnya damawun kata mereka. Iya, kenapa? Muncul lagi nanti wawnya tapi udah berubah jadi hamzah. Dima, jamaknya dam, darah, dima. Nah, dimaun kan gitu. Dimaun asalnya dimawun. Tapi karena ada alasan-alasan dalam sorof gitu kan, jadi dimawun tidak dibaca dimaun tapi dimaun. Di Quran itu lan yanalallaha luhumuha wala dimauha. Gitu kan? Dima. Nah, itu bahasa begitu, Pak. Jadi di kalangan ahli Kufah, kata-kata itu sumbernya dari kata kerja. Nah, jadi kalau isim dari wasama, ya, bukan dari simun atau dari wasm. Ada sebagian penulis mengatakan wa indal kufiyin minal wasm. Dianggap ini kurang tepat karena tidak konsisten dengan kaidah kufiyin. Jadi harusnya dari wasama. Wasama yasimu artinya alama, menandakan gitu, memberikan tanda, memberikan nama. Nah, di sini ya, catatan kaki nomor 3. Qala Syekhul Bajuri. Nah, Syekhul Bajuri ini kan banyak dikutip nih. Ya, sedikit tentang biografi beliau lah. Saya juga nggak ingat tahun wafatnya, tapi Syekh Bajuri yang dimaksud Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah in Syuyukhil Azhar. Jadi termasuk Grand Syekh Al-Azhar di masanya. Nah, Syekh Al-Bajuri ini punya beberapa tulisan yang terkenal. Di antaranya yang paling terkenal itu Hasyiah Al-Bajuri ala Fathul Qarib Al-Mujib. Jadi Fathul Qarib itu syarah kitab Matan Abi Suja tadi, disyarah oleh namanya Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kemudian dikasih hasyiah oleh Syekh Al-Bajuri ini. Ya, nah Syekh Al-Bajuri ini ya umumnya ulama-ulama Al-Azhar di Mesir, Pak. Ya, nulis hasyiah
Di akhirnya itu beliau bilang, saya menulis sebagiannya di samping Ka'bah, sebagiannya di samping Raudhah Nabi SAW, dan menulis bagian akhir bertepatan dengan maulidnya Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Bertepatan dengan hari lahirnya, ya, Ahmad Al-Badawi itu ya termasuk orang yang sangat diagungkan di Mesir, ya, dianggap turunan Ahlul Bait. Makamnya ya Habib makamnya di kota Tonto, di luar Kairo ada kota namanya Tonto. Oh, kuburannya Pak itu megah, ya, ditabarukin oleh orang. Dan kebetulan Syekh Al-Bajuri ini juga dia sejaman dengan gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan sebagian dari cucu-cucu Syekh Muhammad seperti Syekh Ishaq yang saya ingat tuh, dan Syekh Abdurrahman Hasan tuh yang nulis Fathul Majid tuh, Pak. Kan mereka ketika sudah mendirikan negara ya, Arab Saudi itu digempur lagi oleh Utsmaniyah, oleh Ottoman. Hancur di generasi pertama. Nah, banyak keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tuh lari kemudian menyelamatkan diri ke Mesir. Nah, di antaranya tadi Syekh Ishaq namanya, Alu Syekh, turunan Muhammad bin Abdul Wahab, dan Syekh Abdurrahman bin Hasan, Alu Syekh, tinggal di Mesir, dia ngaji sama Syekh Bajuri ini. Yang unik di situ, Pak. Padahal Syekh Bajuri ini, nah, orang tarekat, ya kan, nulis bukunya aja tabarukan dengan kubur Nabi SAW dengan Maulid Said Badawi. Ini meluruskan juga tentang Said Badawi, memang makam yang diagungkan dari sejak dulu, Pak. Pengagungan Said Badawi mungkin dari sebelum ada mobil kali, Pak, di Mesir itu. Ya, sudah sejak lama, banyak kok dituliskan oleh ulama-ulama. Intinya, ya, Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini rahimahullah wa radhiya anhu, ini min ulama il azhar, ya, bahkan min asatizati ba'di ahfadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullahu jami'an. Di Hasyiah Bajuri itu ada di bab tentang aiman, kitabul aiman wan nuzur, kitab tentang sumpah dan nazar. Dia menyebut hadis, ya, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, kemudian mengatakan ini maknanya kalau orang yang bersumpah dengan selain Allah dan mengagungkannya, meyakininya dia memiliki rububiyah seperti Allah, maka dia musyrik. Itu dia kutip, wa akhadzatil wahabiyatu bi zahirihi, katanya gitu. Adapun kaum Wahabi, yaitu yang uniknya itu padahal ada di antara murid-muridnya itu kan cucu-cucunya Syekh Muhammad tuh. Nah, juga penting gini, orang-orang seperti Syekh Al-Bajuri ini dan ulama-ulama Al-Azhar ketika menyebut Wahabiyah, yang mereka maksud ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya, enggak lain, enggak bukan. Enggak seperti yang dibelokkan sekarang oleh sebagian ustadz-ustadz di Indonesia, yang dimaksud oleh para ulama ketika menyebut Wahabiyah itu adalah pengikut Abdul Wahab bin Rustum, kata mereka. Abdul Wahab bin Rustam, sebenarnya Rustam. Ustadz-ustadz kita suka nyebutnya Abdul Wahab bin Rustum, pengikutnya disebut Wahbiyah. Dan itu zamannya masih di era awal lah Islam, masih di abad sekitar abad keempat atau berapa gitu pokoknya, masih di awal-awal. Nah, itu memang termasuk sekte Khawarij. Nah, kalau ulama-ulama seperti Bajuri ini menyebut Wahabi, ulama-ulama lain yang sejaman maupun yang enggak sejaman yang setelahnya, ketika mereka menyebut firqah al-Wahabiyah yang dimaksud Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya, loyalisnya, nggak lain. Nah, soalnya ada upaya membelokkan. Kita disebut Wahabi, padahal salah itu orang menyebut Wahabi. Itu maksudnya bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi maksudnya gerakannya Abdul Wahab bin Rustum, kata mereka. Nggak gitu. Nah, yang dimaksud Wahabi ya memang kita ini gitu. Memang kita ini pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, memang iya. Pembela pada penjajah Wahabi ini. Ya, kalau itu kan stigma, karena memang di masa itu memang Wahabi itu memang dimusuhi loh oleh banyak pihak lah. Di Timur Tengahnya juga begitu kan, era Belanda itu kurang lebih ya era berkembangnya juga gerakan Wahabi di wilayah Arab, di wilayah Jazirah Arab. Iya. Iya. Ya, tapi kan intinya yang saya sampaikan itu, kalau ulama-ulama belakangan yang memang sejaman ataupun setelah zaman Muhammad bin Abdul Wahab menyebut Wahabiyah, yang mereka maksud itu ya kelompok Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya, bukan Abdul Wahab bin Rustum, yang nggak ada hubungannya. Salah sasaran ya intinya itu. Baik, sedikit lagi ya. Kalau Syekh Al-Bajuri tadi terakhir ya. Wa inna ma qulna, baik. Qala Syekh Al-Bajuri wa inna ma qulna dzalika. Ya, dari kita kenapa mengatakan kalau dari Kufiin itu minal wasam, min wasama, bukan minal wasm, bukan dari masdar wasm,
Kan wasama yasimu masdarnya wasm. Ya maknanya allama. Nah, wa inna ma qulna dzalika qulna innahu mustaqun min wasama wa lam naqul minas simah. Simah tu masdar lain. Jadi wasama yasimu wasm atau simah. Sama seperti wa'ada kata lain ya. Wa'ada ya'idu janji, berjanji. Wa'ada ya'idu wa'ad dan idah. Nah, walam naqul minas simah wahiyal alamah. Simah itu tanda artinya. Ya. Ya, wahiyal alamah kama istahara sebagaimana sudah masyhur. Jadi sebagian ulama maksudnya tuh suka mengatakan indal kufin minal wasm atau minas simah. Itu dianggap kurang selaras dengan kaidah mereka lah. Mestinya yang selaras itu min wasama ay alama. Lianna al-istiqaq indahum minal af'al. Karena asal istiqaq itu, asal pecahan itu dari kata kerja. Jadi disebut kata kerjanya. Nah, ini termasuk hal yang memang sering diingatkan oleh Syekh Al-Bajuri rahimahullah. Minasimah wahiyal alamah itu ya? Ya, bukan minasimah, min wasama. Kita nggak mengatakan minasimah. Kenapa? Karena kaidahnya kufiin asal istiqaq itu dari fi'il bukan dari isim. Kalau simah kan isim, ada alnya, as-simah. Ya gitu. Hal ringan insyaallah ini. Cuman ya memang Syekh Bajuri itu orangnya Detail. ya detail. Dia kan buku-bukunya itu Pak diistilahkannya ya kutub ta'limiyah, kitab-kitab tulisannya itu hasiah-hasiah itu kitab-kitab daras yang memang dia tulis saat dia mengajar. Jadi Syekhul Azhar tuh kalau yang sekarang kan lebih identik dengan kegiatan-kegiatan keagamaan gitu, artinya sebagai duta lah, dutanya Al-Azhar dan dutanya Republik Arab Mesir dalam bidang keagamaan. Tapi kalau di masanya enggak, Syekhul Azhar tuh ngajar, mendidik. Ya dia menulis kitab, mendidik, ngaji di halqah. Ya Syekh Ahmad Thaib juga, hafizahullah juga ada sih kalau dulu, saya nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu sih saya pernah hadir tuh. Dia ngajar mantik dulu, saya hadir. Mantiknya dilekuk-lekuk. Saya ingat banget megang buku dilekuk-lekuk. Terus dia kan orang filsafat ya, Syekh Ahmad Thaib Grand Syekh Al-Azhar yang sekarang. Ya Usuluddin kan dia jurusannya akidah filsafat. Dan dia S3-nya di Jerman kalau nggak salah. Kalau nggak di Sorbonne di Jerman seingat saya. Hanya kayak pokoknya kalau orang-orang yang mahasiswa unggulan itu dikirim ke barat lah di Al-Azhar itu. Kalau nggak ke Perancis, ke Jerman, ke Belanda. Nah, ketika dia ngajar mantiknya mantik kita tuh mantik klasik, mantik suri namanya. Mantik klasik, bukunya sama dia di lekuk-lekuk gitu pegangnya, terus dia bilang kepada ya dia orang tua ya, ke muridnya itu kayak ke anaknya lah. Jadi begini katanya, anak-anak, mantik ini nih kita pelajari sekedar untuk memahami ya kajian-kajian keislaman masa lalu. Tapi kalau kajian filsafat, mantik ini nih udah nggak kepake katanya, udah usang. Jadi dia selama mendalami filsafat modern itu nggak ada lagi yang berbasis pada mantik suri ini. Nah, saya ingin banget ceritanya itu tuh. Ngajar dulu ada jamnya di Masjid Al-Azhar itu. Tapi yang hadir nggak banyak banget, nggak seramai gimana gitu, padahal grand sheikhnya. Ya. Nah, kalau Syekh Al-Bajuri rahimahullah memang sepanjang hidupnya ya selama menjabat sebagai Syekhul Azhar ya isinya ya cuma ngaji sama taklim, ngaji taklim. Jadi beliau ngaji sama ngajar gitu, belajar sama ngajar, belajar sama ngajar. Ya safari dakwah gitu Pak. Nggak jadi duta Al-Azhar kemana-mana, enggak. Ya kalau Grand Syekh Al-Azhar sekarang lebih seperti Perdana Menteri dalam bidang agama gitu lah. Ya mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu Pak ya. Udah banyak tuh juga tadi. Ya baik, kita tutup dulu Pak. Ya semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Kita lanjutkan kembali insya Allah di pertemuan mendatang. Kalau kayak kebetulan berhalangan Senin, kita cari hari lain Pak ya. Insya Allah ya gitu ya. Kalau kayak berhalangan Senin ada hari lain, nanti saya cari hari lain ya. Karena kadang-kadang ya itu ada aja yang nggak diduga. Baik Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.